Halo Sobat Kompas TV, seperti biasa hari ini kita sudah menyiapkan 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tapi sebelum kita lihat ada berita tentang apa aja, jangan lupa untuk di-subscribe ya channel Kompas TV-nya. Nah, berita terpopuler yang pertama ini ada kaitannya dengan surat yang dikirimkan oleh staf khusus Presiden Andi Taufan. Nyatanya kasus ini akhirnya berbuntut panjang karena ada 2 orang advokat yang melaporkan Andi Taufan ke Barreskrim Polri terkait dengan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dan juga korupsi. Staf khusus Presiden Joko Widodo Andi Taufan Garuda Putra dilaporkan ke Barreskrim Polri terkait dengan pengiriman surat berkop Sekretariat Kabinet ke camat seluruh Indonesia. Andi Taufan dilaporkan oleh 2 advokat bernama M. Soleh dan Tommy Singgih dengan tuduhan korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Pelapor menilai perbuatan Andi melanggar pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Menurut pelapor, isi surat yang dikirimkan Andi berpotensi menguntungkan perusahaan PT Amarta Mikro Fintech milik Andi Taufan. Dalam suratnya, Andi meminta dukungan camat seluruh Indonesia untuk mendukung relawan PT Amarta menanggulangi COVID-19. Staf khusus Presiden Joko Widodo, Andi Taufan, sebelumnya telah mencabut suratnya dan meminta maaf. Dia mengatakan menggunakan uang perusahaan untuk mengirimkan surat itu ke seluruh camat di Indonesia. Sahabat Kompas TV, berita terpopuler yang kedua ini berita baik karena jumlah pasien corona yang sembuh ini bertambah 102 pasien. Artinya kalau kita total jumlah pasien yang sembuh sekarang angkanya lebih banyak daripada pasien yang meninggal. Tentu kita harapkan dalam waktu dekat pandemi corona ini cepat selesai dan jumlah yang sembuh ini bertambah. Juru bicara penanganan COVID-19 di Indonesia, Ahmad Yuryanto, merilis update data akumulasi corona di tanah air untuk hari ini. Terjadi penambahan kasus positif corona sebanyak 380 orang, sehingga total kasus positif menjadi 5.516 orang. Sementara kasus positif tersebut juga diikuti oleh angka kesembuhan sebanyak 102, sehingga jumlah pasien yang sembuh menjadi 548 kasus. Sedangkan kasus kematian juga masih terjadi. Data menunjukkan ada 27 angka kematian baru akibat COVID-19, dengan demikian total menjadi 496 orang. Menurut Yuri, data ini didapat berdasarkan real-time PCR. Pemerintah mengaku hingga hari ini sudah memeriksa 35.000 spesimen yang telah masuk ke Kemenkes. Nah, sahabat Kompas TV, berita terpopuler yang ketiga ini terkait dengan penerapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kita tahu sama-sama, Provinsi DKI Jakarta ini sudah lebih dulu menerapkan PSBB pada tanggal 10 April, kemudian disusul oleh Provinsi Jawa Barat pada tanggal 15 April, dan hari ini Kementerian Kesehatan ini sudah mengizinkan daerah Makassar untuk kemudian menerapkan PSBB. Tapi memang sampai saat ini belum ada pernyataan lebih lanjut nih, kapan kira-kira tepatnya PSBB di Makassar ini akan dilakukan. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Kota Makassar disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sehari setelah diajukan oleh pemerintah daerah. Dalam surat persetujuan, pemerintah Kota Makassar diwajibkan melaksanakan PSBB sesuai perundang-undangan dan menyosialisasikan pola hidup bersih dan sehat kepada masyarakat. Menanggapi surat balasan persetujuan PSBB di Kota Makassar, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah belum mengumumkan tanggal pelaksanaan PSBB di Makassar. Pemerintah setempat akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu selama 1 minggu sebelum pemberlakuan PSBB dengan penegakan. Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Tadi ada berita baik bahwa pasien yang sembuh ini bertambah, tapi juga masih ada upaya nih untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ya, diharapkan nanti akan lebih cepat proses penghentian dari penularan COVID-19 ini dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan supaya nanti sahabat Kompas TV yang lain juga ikut tahu 3 berita terpopuler hari ini apa aja, jangan lupa untuk di-like, komen, dan di-share ya. Saya Niputu Trisnanda, sampai jumpa.